Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan terus penuh semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ya. Saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dimampukan untuk mengerti setiap firman Tuhan, dan kita dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Baik. Kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk hari yang baru, hari yang baik Tuhan berikan bagi kami. Pada hari ini Tuhan membangunkan kami dengan penuh sukacita. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami mau di dalam hari-hari hidup kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan mengajari kami untuk tetap setia di dalam kebenaran-Mu. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kehidupan, dan berikanlah hikmat bagi kami di dalam mengambil keputusan. Biarkan kasih-Mu menjadi penerang, cahaya yang menerangi jalan kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan untuk selalu mengasihi sesama kami, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Kiranya setiap hari kehidupan kami menjadi permenungan yang dalam, dan kami boleh terus memperbaharui kehidupan kami, sebagaimana Tuhan telah memperbaharui kami. Tuhan, kami mau belajar dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengertinya. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 31 Agustus 2023, tertulis dalam kitab Habakuk 3 ayat 19. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jehovah Tuhanidu hagogoku, jala di bahan ibana do patu tudoson ursat ini. Jala toguonna do au dumege akadulu-duluku. Ima dipande ede mardongan parhinaloan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sangat sulit bagi kita untuk mencintai dan mengagumi serta menyaksikan seseorang bekerja dengan luar biasa ketika dia tidak menunjukkan cinta kepada kita. Artinya, jika ada seseorang bermaksud baik tetapi melakukan sesuatu hal dengan cara yang tidak kita inginkan. Kita katakanlah ketika kita melakukan kesalahan, lalu seseorang datang menegur kita, rasanya kita sulit sekali menerima kenyataan ini. Di dalam peringatan yang diberikan orang lain kepada kita, kita menganggap diri kita sedang direndahkan, kita sedang dilecehkan, kita merasa sangat terhina. Tetapi jika seseorang baik, jika seseorang menunjukkan kemurahan, jika seseorang memberikan segala sesuatu yang kita harapkan, mungkin sangat mudah bagi kita untuk bersaksi akan kebaikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang sulit sekali kita melihat satu kebaikan besar di dalam satu peristiwa yang menyakitkan. Dalam kehidupan kita, tidak semua kebesaran dan kebaikan Tuhan dinyatakan atau dibungkus oleh sesuatu yang indah. Justru terlalu banyak kita melihat kebaikan terjadi di dalam kehidupan kita
dibungkus oleh penderitaan, dibungkus oleh kenyataan pahit yang harus kita jalani di dalam kehidupan. Hari ini kita melihat bagaimana Habakuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Jikalau sebelumnya dia kecewa, dia sedih, dia meragukan kebaikan Tuhan oleh berbagai-bagai penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi dia kembali mengingat di dalam berbagai-bagai penderitaan itu, di dalam berbagai perjuangan itu, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Habakuk melihat bagaimana Tuhan menolong, menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menjatuhkan tulah kepada Mesir agar mereka tahu betapa dahsyatnya Tuhan Israel itu. Betapa besar dan hebatnya kuasanya. Hari ini kita diingatkan pesan firman Tuhan. Bagaimana Habakuk menyadari akan kebesaran dan kemurahan Tuhan. Di dalam hal itulah dia mengangkatkan pujian syukur kepada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih dengan mengangkatkan pujian. Di dalam puisi yang dirangkai di dalam perikop kita pada hari ini. Tuhan adalah kekuatanku. Inilah kiranya yang menjadi kekuatan kita untuk tetap berani berjuang menjalani hari-hari kehidupan. Bukankah telah banyak hal sulit yang kita lewati di hari-hari yang lalu? Bagaimana kita bisa sampai hari ini, di pagi hari yang cerah, di hari yang kita jalani sepanjang hari ini? Tentu ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, bukan karena keberadaan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita diizinkan mengalami kesulitan, katakanlah di dalam hidupmu, Tuhanlah kekuatanku, Dialah pertolonganku. Inilah yang membuat kita bertahan. Inilah yang membuat kita mampu menjalani kehidupan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani situasi sulit, menjalani kehidupan yang penuh pergumulan, tetaplah mencari kekuatan Tuhan di dalam doa yang sungguh-sungguh di dalam iman. Sehingga kita bisa berkata, seperti yang disaksikan oleh Habakuk, kita memiliki kaki yang kuat seperti kaki rusa. Kaki yang penuh dengan semangat, yang lincah untuk terus bergerak menjalani kehidupan. Hari depan masih jauh. Hari depan masih banyak harapan. Oleh karena itu saudaraku, tetaplah berjalan dengan kuat bersama-sama dengan Tuhan. Menaiki gunung, menuruni lembah, menjalani kehidupan dengan segala warna. Sebagaimana yang disaksikan oleh Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13. Demikianlah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dapat bersaksi di dalam kehidupan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Percayalah, kekuatan Tuhan selalu ada bersama kita ketika kita meletakkan seluruh harapan dan kehidupan kita ke dalam genggaman kasih-Nya. Bersama Tuhan kita akan melewati badai. Bersama Tuhan kita akan terus berjalan ke tempat yang tinggi dan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk terus bersaksi di dalam kehidupan, sekalipun banyak pergumulan yang harus kita lewati, berat perjuangan yang harus kita menangkan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus memberi kekuatan bagi kami. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Oleh karena itu kami mau berjalan bersama dengan-Mu di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Hari ini, esok, dan untuk selamanya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.